warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unita Wardira Hajeng. Saya biasa dipanggil Unita. Saya adalah dosen di Universitas Brawijaya, yaitu di jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam kesempatan ini, saya diminta bantuan oleh teman-teman mahasiswa untuk memberikan beberapa jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman yang sedang menjalankan pendidikan, yang utamanya saat ini sedang melangsungkan kegiatan belajar dari rumah. Semoga jawaban-jawaban yang bisa saya berikan ini nantinya akan bermanfaat bagi orang tua khususnya, dan juga pelajar-pelajar yang saat ini memang masih harus melakukan aktivitas belajar di rumah. Selamat mengikuti. Bagaimana kalau orang tua nggak bisa nampingin anak waktu belajar atau mengerjakan tugas di rumah? Kemudian yang kedua, apakah bijak kalau membiarkan anak mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan di internet? Yang ketiga, apakah belajar di rumah itu nanti bisa mengakibatkan anak nggak optimal ketika menyerap ilmu pengetahuan? Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi Bapak dan Ibu perlu catat ya, yang utama adalah pendidikan anak itu adalah tanggung jawab yang paling besar di orang tua. Artinya walaupun kita mengirimkan anak-anak kita ke sekolah, bagaimana keberlangsungan pendidikannya itu tetap adalah tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua itu tanggung jawabnya nggak cuma bayarin SPP anak, tetapi juga memperhatikan bagaimana jalannya dia mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, seringkali ketika orang tua sudah ngirimin anak ke sekolah itu ya udah nih, kan udah sekolah nih, pendidikan kan udah dijalankan oleh sekolah, sudah selesai ya. Sehingga ketika menghadapi kondisi seperti ini, situasi belajar di rumah, orang tua kemudian bingung. Karena selama ini mungkin kurang ketika mendampingi anak dalam proses pendidikannya. Nah, oleh karena itu sebenarnya situasi pandemi ini ketika anak-anak harus belajar di rumah itu mengembalikan lagi tugas orang tua sebagai pendidik utama bagi anak ya. Memang itu tidak mudah ya, apalagi bagi orang tua yang tidak punya latar belakang sebagai seorang pendidik, bukan seorang guru, bukan seorang guru ngaji misalnya ya. Mungkin aduh aku nggak bisa nih ngajar anak, tapi saya yakin semua orang bisa belajar ya, bisa belajar untuk kemudian mendampingi anak belajar di rumah. Oke. Itu ya yang pertama. Nah, tapi memang ada kesulitan yang banyak dihadapi oleh orang tua, oleh bapak dan ibu ya. Utamanya bagi bapak dan ibu yang bekerja, apalagi kalau pekerjaannya harus dikerjakan di pagi hari. Nah, ini bagaimana caranya? Tentu saja butuh trik ya. Jadi butuh fleksibilitas butuh kemampuan khusus bagi bapak dan ibu kemudian untuk bisa mengatur waktunya. Yang saya sarankan adalah setiap pagi sebelum bapak dan ibu beraktivitas itu menyempatkan untuk memeriksa apa yang harus dikerjakan anak untuk belajar di rumah, sehingga bapak dan ibu tahu, oh anak saya ini sekarang lagi belajar ini, harus mengerjakan ini, dan bapak ibu tahu kira-kira mana yang bisa dikerjakan anak secara mandiri tanpa bantuan, dan mana yang nanti bapak dan ibu harus membantu anak. Dan setelah itu bapak dan ibu bisa mengkomunikasikan kepada anak, nak, untuk hari ini kamu harus seperti ini, seperti itu, seperti ini ya. Nanti yang kamu nggak bisa dikerjakan dengan bapak dan ibu ketika jam berapa. Seperti itu. Itu kalau misalnya bapak dan ibu punya waktu kerja itu yang tetap ya, dan nggak bisa kemudian dirubah-rubah gitu ya. Tetapi kalau bapak dan ibu aktivitas bekerjanya ini bisa fleksibel, saya sarankan setiap pagi mengutamakan untuk kemudian mendampingi anaknya belajar di rumah dulu sebelum mengerjakan
kewajiban bekerjanya itu kalau pekerjaannya bisa fleksibel. Kenapa? Karena biasanya kalau pagi hari anak-anak ini jauh lebih energinya kan ya masih full ya. Jadi untuk konsentrasi biasanya mereka juga lebih mudah untuk kemudian diarahkan seperti itu. Karena masih lebih fresh gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dilakukan seperti ini. Utamanya ketika putra-putri Bapak dan Ibu ini masih di usia TK atau di usia SD. Kalau di usia SMP dan SMA, berikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah yang harus dikerjakan di rumah. Tetapi Bapak dan Ibu harap meluangkan waktu untuk setiap hari mengevaluasi ya, untuk menanyakan apa sih yang mereka kerjakan selama sekolah, utamanya menanyakan kesulitan apa sih yang mereka hadapi begitu. Nah, itu yang saran yang bisa diberikan ya. Lalu kemudian kalau seandainya Bapak dan Ibu mengalami kesulitan ketika membantu putra-putri Bapak dan Ibu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang siswa, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Kalau Bapak dan Ibu merasa kesulitan, nah ini adalah waktunya Bapak dan Ibu untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan guru ya. Jadi Bapak dan Ibu itu nggak boleh sungkan tanya, misalnya, oh saya nggak ngerti ya Pak Guru, Bu Guru, untuk tugas seperti ini mengerjakannya seperti apa ya. Mungkin akan lebih mudah ketika Bapak dan Ibu guru itu menjelaskan kepada orang tua, dan nanti orang tua bisa kemudian mendampingi anak. Dan juga manfaatkan juga kalau misalnya ada kelompok-kelompok komite orang tua, jadi sesama orang tua untuk saling berdiskusi kira-kira bagaimana cara membantu anak untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Seperti itu ya. Jadi mungkin cara-cara seperti ini yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika menghadapi kesulitan dalam mendampingi putra-putri untuk belajar di rumah. Oke, lalu yang kedua, apakah bijak kalau membiarkan anak mencari jawaban di internet? Oke, nah yang perlu kita ketahui bahwa internet ini kan memang suatu media informasi yang tak terbatas ya, banyak sekali informasi di sana, tidak terelakkan. Walaupun dalam kondisi teman-teman sekolah ini belajar di sekolah maupun belajar di rumah, seringkali mereka akan menggunakan internet untuk membantu mereka untuk memecahkan permasalahannya begitu. Nah, lalu apakah itu kemudian bijak? Tentu saja nggak apa-apa gitu ya, karena memang internet itu dibangun untuk membantu manusia untuk mendapatkan informasi yang tidak mereka ketahui. Tetapi memang perlu komunikasi dengan orang tua. Apa yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua adalah menanyakan bagaimana cara anak itu bisa menemukan jawabannya di internet. Ya, caranya seperti apa? Nah, apakah situs-situs yang mereka buka adalah situs-situs yang bisa dipercayai? Apakah mereka melakukan double recheck ya? Jadi misalnya sudah nemu jawaban, mereka memeriksa lagi enggak di situs yang lainnya, sehingga informasi yang mereka dapatkan itu benar-benar valid. Nah, ini orang tua juga harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan anaknya. Kalau anaknya misalnya nggak bisa, diajari untuk kemudian browsing di situs-situs yang terpercaya yang merupakan sumber-sumber belajar ya, dan agar anak-anak tidak kemudian masuk ke situs-situs yang isinya informasi yang hoax ya, informasi yang tidak benar seperti itu. Nah, kalau misalnya orang tua kesulitan gimana? Orang tuanya sendiri aja nggak pernah pakai internet. Nah, ini adalah kesempatan belajar. Mungkin orang tua bisa mencari orang-orang yang punya pemahaman internet jauh lebih baik, misalnya guru, misalnya kalau ada tetangga yang pendidikannya tinggi, nah itu bisa membantu seperti itu. Jadi ya memang tugas orang tua adalah belajar ya, karena memang internet ini mungkin kalau zaman orang tua zamannya saya ini nggak banyak yang pakai ya, tapi bagi generasi yang muda itu penggunaan internet adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari begitu. Oke, yang ketiga, apakah belajar di rumah bisa membuat anak tidak bisa menyerap ilmu?
yang perlu kita ingat bahwa belajar itu bisa di mana saja, ya, nggak hanya di sekolah, ya. Apakah kemudian belajar di rumah itu bikin anak kemudian tambah bodoh, jadi kurang pintar? Saya nggak percaya, saya nggak yakin. Itu tergantung dalam situasinya, ya. Bisa jadi ketika mereka di rumah, mereka bisa banyak belajar banyak hal yang tidak bisa didapatkan di sekolah. Misalnya, kemudian di rumah dia kemudian misalnya melihat ibunya jadi seorang penjahit, kemudian dia bisa belajar keterampilan untuk menjahit. Ya, ini kan juga ilmu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dan yang perlu kita ingat bahwa belajar bisa di mana saja. Belajar nggak harus di sekolah. Yang penting adalah situasinya itu harus bisa membangun motivasi anak, membangun semangat anak untuk bisa mempelajari hal-hal yang baru. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan klaster kedua. Jadi yang beberapa dikeluhkan oleh pelajar-pelajar nih ya. Karena lama waktu belajar di rumah itu relatif lebih pendek daripada di sekolah. Kalau di sekolah mungkin mulai jam 7 sampai jam setengah 2 ya, tapi di sekolah ketika belajar di rumah itu jam 11, jam 10 kadang-kadang sudah selesai. Nah, ini kadang-kadang beberapa orang tua kemudian protes, kok kamu nggak belajar sih, jam segini sudah santai-santaian ya. Seakan-akan waktu anak jadi tersia-siakan gitu, terbuang sia-sia. Nah, ini apakah punya dampak khusus bagi anak-anak ya? Dan ini apakah nanti tidak, situasi ini membuat anak jadi semakin malas ya? Terus bagaimana bisa mengoptimalkan waktunya? Oke. Baik, yang perlu kita pahami ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, memang kalau di sekolah itu kan waktunya panjang ya, dari jam 7 sampai setengah 2. Tetapi kalau kita ingat, mungkin kita balik lagi ketika kita pengalaman kita sekolah, jam 7 sampai setengah 2 itu juga nggak sekolah, nggak harus belajar terus kok ya. Ada waktu untuk bermain dengan teman, kemudian ada waktu kemudian harus ngobrol dengan teman, ya banyak aktivitasnya. Tetapi kalau belajar di rumah, mereka kan ya memang kegiatannya hanya belajar saja, sehingga bisa dimaklumi kalau waktu untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau waktu untuk belajar di rumah itu jauh lebih pendek begitu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu mungkin juga tidak mengutamakan kecurigaannya, jangan-jangan anak-anakku ini nganggur aja, malas-malasan aja. Tetapi yang penting adalah mengkomunikasikan. Ketika anaknya kok kelihatannya santai, tanyakan kepada anak, gimana tugasmu? Apakah kamu menemukan, apakah sudah selesai tugas-tugasmu? Apakah ada kesulitan dan sebagainya ya, sehingga Bapak dan Ibu juga punya kejelasan terkait dengan aktivitas-aktivitas belajar anak yang di rumah begitu. Nah, kemudian kalau waktu anak kosong kayak gitu bikin anak males ya gitu ya. Ya males kalau memang kan mereka nggak ada aktivitasnya, sehingga sebenarnya ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk kemudian memberikan stimulus kepada anak untuk mereka sibuk yang positif. Malah ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk tahu sebenarnya aktivitas-aktivitas apa yang sesuai dengan minat mereka dan dapat disalurkan atau dapat bermanfaat untuk masa depan mereka. Misalnya, oh ternyata anak ini punya hobi ini, punya hobi A, punya hobi musik, punya hobi misalnya menjahit, berkebun dan sebagainya. Nah, sisa waktu itu bisa difasilitasi agar anak bisa melakukan hobi-hobinya ya. Bapak dan Ibu bisa memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk kemudian berkomunikasi dengan anak terkait dengan minat-minatnya dan bisa dia kerjakan setelah selesai menjalankan kegiatan belajar di rumah, sehingga mereka nggak nganggur nih ya, nggak kemudian malas-malasan, nggak kemudian cuma scrolling HP, lihat HP terus ya. Tanyakan kepada anak minatnya apa dan kemudian berikan fasilitas itu. Atau selain itu adalah melibatkan anak dalam aktivitas yang ada di rumah ya. Kayak misalnya di sekolah itu kan anak-anak juga terlibat dengan aktivitas di sekolah ya, misalnya membersihkan kelas dan sebagainya. Nah, ini adalah waktunya anak untuk dilibatkan, diberikan tanggung jawab di rumah. Jadi misalnya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan
domestik yang ada di rumah, membersihkan rumah, tanggung jawab dengan rumahnya dan sebagainya begitu. Nah, tentu saja ini harus dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Ya, artinya nggak cuma kemudian orang tua menuntut, "Nih, kamu harus mengerjakan ini" dan sebagainya. Berikan penghargaan ketika anak bisa melakukannya dengan baik, ketika anak bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya dan mau terlibat dalam urusan rumah. Ya, penghargaan ini enggak selalu berbentuk barang, ya, bisa menjadi pujian, bisa pelukan dan sebagainya begitu. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Ini berangkat dari keprihatinan beberapa remaja pada saat ini banyak diberitakan mereka terjerumus pada aktivitas atau tindakan beresiko, misalnya kekerasan seksual. Nah, ini apakah penyebabnya adalah orang tua, ya? Oke, baik. Ini adalah keprihatinan kita semua, ya. Ketika misalnya mendengarkan berita-berita kok ada remaja melakukan aktivitas yang beresiko dan mungkin punya kans untuk melakukan pelanggaran secara hukum, ya. Nah, tentu saja banyak faktor yang bisa menyebabkan, bukan semata-mata masalah bagaimana orang tua mengasuh, ya. Bisa jadi karena faktor pergaulan, bisa jadi juga karena selama ini remaja itu mendapatkan informasi yang keliru, ya, dan bisa jadi juga karena memang ketika masa remaja ini biasanya belum bisa membuat keputusan yang matang, ya, seperti itu. Jadi faktor yang memang biologis seperti itu. Nah, tapi tentu saja orang tua punya peran dalam hal ini, baik peran dalam berusaha dalam mengerem, ya. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko remaja tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang beresiko, ya. Lah, bagaimana? Tentu saja salah satunya adalah membuka ruang komunikasi antara orang tua dan remaja itu sendiri. Walaupun misalnya anak kita itu sudah beranjak remaja atau bahkan dewasa, maka kita sebagai orang tua masih punya kewajiban untuk membangun komunikasi kepada anak, ya, untuk mengetahui bagaimana cara mereka berpikir, aktivitas-aktivitas apa yang mereka lakukan. Komunikasi ini bukan hanya kemudian untuk sebagai sarana untuk melarang anak, ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tetapi juga mengetahui bagaimana dunia remaja, bagaimana cara mereka berpikir, dan memberikan juga pandangan atau wawasan pertimbangan-pertimbangan yang baik dari kacamata orang tua. Dan komunikasi ini menjadi ruang diskusi, artinya anak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya, orang tua mendengarkan, orang tua memberikan pendapatnya, memberikan kesempatan anak untuk memberikan pendapatnya. Dan tentu saja dalam membangun ruang komunikasi ini tidak bisa dilakukan ketika anak remaja baru kemudian membangun komunikasi. Sebaiknya kebiasaan itu dilakukan sejak anak itu masih di usia kanak-kanak, masih di saat SD, dibiasakan untuk melakukan komunikasi, sehingga ketika mereka masuk ke usia remaja, anak sudah terbiasa untuk melakukan diskusi dengan orang tua dalam situasi yang hangat, ya. Kuncinya adalah ketika komunikasi itu memang harus ada kehangatan, artinya bukan semata-mata orang tua itu menciptakan aturan A, B, C, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak-anaknya untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu ini terkait dengan masalah ketika remaja dan orang tua ini mengalami perbedaan pendapat, ya, utamanya ketika terkait dengan pilihan untuk masa depan anak. Baik, ini sebenarnya berhubungan dengan tadi yang saya sampaikan dalam pertanyaan ketiga, bahwa komunikasi antara orang tua dan anak ini memegang peranan penting, dan kebiasaan berkomunikasi dengan anak ini sudah terbangun sejak anak masih di usia kanak-kanak. Kebiasaan ngobrol dengan anak, kebiasaan bapak dan ibu mau berdiskusi dengan anak dan mendengarkan pendapat anak, ini akan sangat bermanfaat ketika mereka nanti menginjak masa remaja atau masa dewasa.
anak akan berkomunikasi dengan cara-cara yang diajarkan oleh orang tuanya. Ketika di masa kanak-kanak, orang tua memberikan kesempatan bagi anak untuk mengutarakan pendapatnya dan mau mendengarkan pendapat anaknya. Ketika dia masuk masa remaja, dia pun juga akan lebih mudah untuk mau mendengarkan pendapat dari orang tua. Ya, jadi kalau misalnya di masa kanak-kanak orang tua bersifat otoriter ya dalam berkomunikasi, jadi hanya memberikan batasan A, B, C dan tidak memberikan kesempatan anak-anaknya untuk mengungkapkan pendapatnya. Begitu juga nanti ketika mereka remaja, mereka sudah memiliki kendali terhadap dirinya sendiri, maka mereka akan cenderung untuk berkomunikasi dengan cara-cara yang mereka lihat dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu kalau bapak dan ibu sekarang masih punya anak, usianya masih kanak-kanak, kebiasaan untuk ngobrol, diskusi dengan suasana yang hangat ini akan bermanfaat ketika masuk masa remaja. Dan ketika putra-putri bapak dan ibu sudah menginjak masa remaja, luangkan waktu bapak dan ibu untuk berkomunikasi dalam situasi yang hangat dengan putra-putri bapak dan ibu. Berikan kesempatan bagi mereka untuk mengemukakan ide-ide dan pendapatnya ya, sehingga bapak dan ibu juga mengetahui dunia mereka seperti apa, jalan pikiran mereka ya. Kemudian terkait dengan pilihan masa depannya ya, bapak dan ibu dengan melakukan komunikasi yang hangat dengan anak-anak, maka ini akan memberikan kesempatan bapak dan ibu untuk bisa mengenali lebih jauh terkait dengan keinginan anak, terkait dengan minat mereka, terkait dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dan terkait dengan apa yang menjadi keunggulan dari mereka. Nah, informasi itu bisa bapak dan ibu gunakan untuk membuat keputusan atau untuk membantu anak-anak menentukan masa depan mereka. Di satu sisi memang biasanya para remaja ini belum punya keterampilan yang cukup baik untuk menentukan pilihan masa depannya ya. Jadi mungkin mereka hanya melihat kok enak ya seperti ini gitu ya. Jadi kemudian mereka aku pengen jadi seperti itu. Sedangkan mungkin mereka sebenarnya punya potensi di bidang yang lainnya. Begitu juga kadang-kadang orang tua juga kurang dalam menggali terkait dengan minat, potensi anak, kemudian terkait dengan keunggulan mereka, terkait dengan keinginan mereka, sehingga ketika mengarahkan pilihan untuk masa depan mereka cenderung otoriter ya, atau mungkin pilihan-pilihannya hanya didasarkan lihat si putranya Pak Ahmad itu kerja jadi PNS enak nih kayaknya ya, maka anakku jadi PNS aja ya. Nah, tapi siapa tahu ternyata anaknya tidak punya minat untuk menjadi pegawai negeri, misalnya seperti itu ya, contoh sederhananya begitu. Sehingga komunikasi ini adalah suatu media, suatu hal yang sangat penting untuk dibangun di antara orang tua dan anak. Tentu saja komunikasi dalam situasi yang hangat ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, ini adalah bagian penutup. Bisa dikatakan ini adalah rangkuman dari hal-hal yang mungkin telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini adalah beberapa pesan ya untuk orang tua. Bukan hanya dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini yang mengharuskan mendampingi putra-putrinya di rumah, tetapi juga dalam kondisi yang lebih umum. Yang pertama adalah, kembali saya ingatkan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Pendidikan bagi anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bagaimanapun keadaannya, baik ketika kita mengirimkan anak-anak kita ke sekolah, ke pondok pesantren, ke madrasah, tetap bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terbesar dalam pendidikannya. Yang kedua, bahwa kondisi sekarang yang membuat anak-anak harus belajar di rumah ini bisa kita manfaatkan
untuk mengenal lebih jauh anak kita, untuk mengenal apa itu minat mereka, apa keinginan mereka, apa keunggulan mereka, dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, sehingga kita punya kesempatan untuk mengenal lebih jauh anak kita dan membantu mereka untuk bisa menemukan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masa depannya. Yang ketiga adalah bagaimana seorang orang tua sebaiknya membangun komunikasi dengan anak. Komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang hangat, ya. Jadi orang tua tetap memberikan batasan-batasan kepada anak, tetapi juga dalam situasi yang hangat. Yang dimaksud dengan situasi yang hangat adalah orang tua memberikan kesempatan bagi putra-putrinya untuk mengutarakan ide-idenya, untuk mengapresiasi ide-ide mereka, memberikan penghargaan atas capaian-capaian yang telah diberikan atau ditunjukkan oleh putra-putrinya. Dan yang terakhir adalah orang tua bisa menambah wawasan dan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman lebih dalam pengasuhan, bahwa menjadi orang tua adalah proses belajar. Karena nggak ada namanya sekolah untuk menjadi orang tua, maka ketika kita menjadi orang tua, kita diharapkan tetap belajar. Salah satunya adalah dengan cara misalnya bertanya kepada orang-orang yang memiliki keahlian dalam pengasuhan. Kita bisa berdiskusi dengan orang tua yang berhasil dalam mendidik putra-putrinya, tambah wawasan, ya, membuka wawasan dalam hal pengasuhan. Lalu kemudian ini beberapa saran bagi teman-teman pelajar yang saat ini menghadapi kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, ya, karena nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu dengan teman, ya, nggak bisa banyak melakukan sosialisasi. Tapi bagaimana bisa menghadapi kondisi ini jauh lebih baik, dan bagaimana dalam kondisi yang lain teman-teman tetap bisa menjadi remaja yang produktif, yang memiliki masa depan yang cerah. Yang pertama, jadikan kesempatan belajar di rumah ini yang mungkin waktunya jauh lebih pendek daripada ketika harus belajar di sekolah itu untuk mempelajari hal-hal positif yang baru, ya. Kenali minat kalian, kenali hal-hal yang ada di sekitar rumah kalian yang dapat membantu kalian untuk menguasai suatu keterampilan yang baru yang mungkin itu tidak bisa dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, karena dalam proses atau dalam suasana belajar di rumah ini teman-teman banyak menggunakan internet, teman-teman harus berhati-hati dalam menggunakan internet. Bukan hanya berhati-hati ketika mencari informasi untuk kebutuhan belajar, tapi juga berhati-hati untuk menyaring informasi yang didapatkan dari internet. Biasakan melakukan cek dan recheck informasinya, biasakan juga mengenal situs-situs yang mana situs yang itu punya informasi yang kredibel atau bisa dipercaya, dan mana situs-situs yang informasinya tidak bisa dipercaya. Gunakan internet itu untuk mendukung hal-hal positif atau mendukung minat kalian, ya. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang dewasa untuk menyaring apakah informasi yang didapatkan dari internet ini adalah informasi yang bermanfaat atau tidak. Oke, yang ketiga adalah utamakan cara komunikasi yang baik dengan orang tua. Bagaimanapun, sebagai seorang anak, ketika kita mengkomunikasikan ide kita, sebaiknya kita mengkomunikasikan dengan cara-cara yang sopan, sehingga orang tua juga bisa menerima dengan baik. Ya, caranya seperti apa? Kemukakan fakta. Kalau kalian misalnya ingin mengungkapkan ide, tunjukkan buktinya. Kalau kalian misalnya punya pilihan, misalnya aku pengennya jadi seorang seniman, tunjukkan bahwa kalian bisa menjadi seniman yang baik, ya. Tunjukkan bahwa kegiatan menjadi seniman itu bisa membawa dampak positif bagi masa depan kalian. Tunjukkan buktinya. Kemudian yang 4, kenali keinginan kalian, kenali minat kalian, kenali keunggulan kalian, dan kenali situasi mana yang membuat kalian sulit untuk menunjukkan prestasi yang optimal. Dengan mengenali itu, kalian akan mudah untuk kemudian bisa merancang masa depannya. Kalau kalian kesulitan,
jangan ragu untuk mendiskusikannya dengan orang tua atau dengan guru kalian. Baik, teman-teman semuanya, para orang tua, semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini bisa membawa manfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak bisa memuaskan pertanyaan dari teman-teman dan orang tua sekalian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bukan hanya kepada orang tua atau teman-teman semuanya, tapi juga bagi diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.